Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Apa kabar anak-anakku sekalian? Oke, ketemu lagi dengan saya di tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, Bapak namanya Indra ya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai ekonomi bisnis. Oke. Nah, di ekonomi bisnis ini di bab pertama itu kita akan bahas mengenai ilmu ekonomi dan berbagai permasalahan ekonomi. Nah, ilmu ekonomi dan berbagai permasalahan ekonomi itu terjadi di kehidupan kalian sehari-hari, tapi mungkin kalian tidak memperhatikan hal itu dan kalian sudah masuk di SMK ini. Kita akan bahas mengenai itu, mengenai ilmu ekonomi itu apa saja. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran untuk ilmu ekonomi ini yang pertama itu adalah kalian bisa menjelaskan ilmu ekonomi dalam bidang usaha nantinya dan sekarang juga ya. Dan itu nantinya akan bermanfaat buat kalian tentunya. Yang kedua, kalian juga bisa mengidentifikasikan masalah-masalah apa saja yang ada di dalam ekonomi. Oke, baik, selanjutnya pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi itu istilah ilmu ekonominya dalam kegiatan bisnis berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Apabila digabungkan, itu akan memiliki arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Jadi, untuk singkatnya berarti aturan yang ada di rumah tangga gitu ya. Oke. Secara pengertian di atas yang tadi sudah saya sebutkan, bisa kita simpulkan ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai perilaku ekonomi, perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat. Nah, di situ juga ada beberapa para ahli atau dari beberapa pihak. Di sini ada beberapa pihak, banyak sih. Ada, kalau kita sebutkan semua itu ada 7. Cuman Bapak akan menyebutkan hanya beberapa saja ya. Yang pertama itu adalah menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang khusus mempelajari mengenai sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil pertanian, hasil industri dan sebagainya. Dan juga hasil kerajinan tangan itu yang bisa dijual atau diterima oleh masyarakat dan bisa dijadikan jual beli, itu juga ilmu ekonomi ya. Lanjut. Yang kedua, menurut Marshall, ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut Marshall. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, jadi saya cuma 3 aja yang kita sebutkan. Profesor P.A. Samuelson, ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dengan menggunakan sumber-sumber yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya
untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan masa yang akan datang kepada individu atau kelompok atau golongan masyarakat ya. Itu menurut Profesor P.A. Samuelson. Di sini ada kata-kata yang menarik. Menurut Samuelson itu menggunakan sumber-sumber yang terbatas ya. Jadi kalau kita kreatif, kalau kita inovatif, apapun bisa dijadikan suatu usaha dan bisa bisa diperjualbelikan. Yang tadinya itu barang tidak berguna, tapi kalau kitanya kreatif dijadikan barang yang berguna. Misalkan contohnya kayu saja. Kalau kita lihat kayu hanya sekedar kayu atau batang kayu atau batang pohon, sebelum diolah dan dijadikan suatu barang itu mungkin tidak bermanfaat. Tapi kalau kita kreatif, kita buat kayu itu sedemikian rupa dan dijadikan barang, misalnya seperti kursi, dan itu bisa diperjualbelikan. Itu mungkin menurut Profesor P.A. Samuelson. Oke, lanjut. Dari pengertian ilmu ekonomi. Nah, yang kedua, bahasan pokok ilmu ekonomi itu ada dua. Yang pertama itu ilmu ekonomi makro, ya. Kalau ilmu ekonomi makro dilihat dari kata-katanya mengenai ekonomi makro, berarti makro itu besar, ya. Skalanya berarti besar. Dan di sini juga dikatakan ilmu yang mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi makro menjelaskan mengenai perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, pasar, dan perusahaan. Jadi seluruh aspek, seluruh maaf, seluruh kegiatan ekonomi itu masuknya ke ilmu ekonomi makro. Yang kedua, ilmu ekonomi mikro. Ya, kalau mikro beda dengan makro, berarti skalanya lebih kecil dari ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi yang membahas mengenai perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar. Ilmu ekonomi mikro menganalisis mengenai penawaran dan permintaan, penentuan harga, serta penentuan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Itu mengenai ilmu ekonomi mikro. Kalau dilihat dari pembiayaan, misalkan kita ambil contoh dari bank A misalnya, itu pasti ada makro dan mikro. Nah, kita ambil contoh dari bank. Kalau ekonomi makronya itu pembiayaannya biasanya dari 250 juta ke atas. Itu mengenai ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro itu dari 250 juta ke bawah, ya. Jadi itu mungkin perbedaan mengenai ilmu ekonomi makro dengan mikro. Baik. Selanjutnya, cabang ilmu ekonomi. Ya. Cabang ilmu ekonomi itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah ilmu ekonomi sumber daya alam. Maksudnya, ilmu ekonomi sumber daya alam ini adalah ilmu yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Itu disebut ilmu ekonomi sumber daya alam. Contohnya ya sumber daya alam yang bisa kita jadikan ekonomi atau ilmu ekonomi, atau kita ambil contoh seperti tadi, seperti kayu itu kan dari sumber daya alam. Terus masih banyak lagi contoh-contoh dari sumber daya alam. Selanjutnya, ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ya, ilmu ekonomi sumber daya manusia ilmu yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Ya,
Tadi kita berbicara mengenai sumber daya alamnya, otomatis itu berkaitan dengan sumber daya manusianya, ya. Kalau sumber daya manusianya bisa mengolah sumber daya alam, itu bisa dijadikan apa? Ilmu ekonomi, atau dalam artian kita bisa mengolah sumber daya alam dengan sumber daya manusianya yang terampil, dan itu akan menghasilkan apa? Produksi yang akan kita bisa jual ke masyarakat. Maaf, ada WA, nggak sempet saya matikan WA-nya, mohon maaf ya. Oke, kita lanjut. Ilmu ekonomi syariah. Nah, tadi saya berkata mengenai contoh dari bank ya, tadi dari ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi syariah biasanya kalian suka perhatikan di sana, bank syariah ya. Kita kita ambil contoh saja, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan lain sebagainya ya. Itu mengenai ekonomi syariah. Apa sih ilmu ekonomi syariah itu? Ya, ilmu ekonomi syariah itu adalah bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam, dinamakan dengan ilmu ekonomi syariah. Kenapa disebut syariah? Karena di sana pokok bahasan dalam ilmu ekonomi syariah meliputi adanya prinsip bagi hasil. Jadi tidak adanya bunga, jadi penghapusan riba pada perekonomian gitu ya. Jadi itu lebih ke syariah Islam. Itu makanya disebutnya ilmu ekonomi syariah. Oke, lanjut lagi ke ilmu ekonomi moneter. Nah, di sini ilmu ekonomi moneter yaitu ilmu yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya yang disebut dengan ekonomi moneter. Nah, selain itu juga mempelajari berbagai aspek yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan hal tersebut. Hal ini contohnya seperti inflasi, jumlah uang yang beredar, dan juga tingkat suku bunga. Itu adalah ilmu ekonomi moneter. Ya, baik, sampai di sini apabila kalian khawatir lupa, bisa kalian tulis apa yang sudah saya sebutkan mengenai cabang ilmu ekonomi ya. Oke. Selanjutnya itu adalah ilmu ekonomi publik. Oke. Nah, ilmu ekonomi publik itu ilmu yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Itu adalah ilmu ekonomi publik. Contohnya apa, Pak? Satu, contoh ilmu ekonomi publik ini seperti APBN ya. Terus lagi APBD. Terus lagi utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Itu bagian dari ilmu ekonomi publik. Oke. Selanjutnya ilmu ekonomi industri. Apa itu ilmu ekonomi industri? Ilmu yang membahas interaksi perusahaan dalam suatu industri dinamakan dengan ilmu ekonomi industri ya. Makanya disebutnya ilmu ekonomi industri. Nah, contoh dari ilmu ekonomi industri yaitu seperti persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau strategi apa yang dibuat oleh industri tersebut dan lain sebagainya ya. Itu bagian dari ilmu ekonomi industri. Nah, tadi berbicara mengenai ilmu ekonomi mikro. Nah, itu lingkupnya dalam ilmu ekonomi industri. Jadi ilmu ekonomi industri itu lingkupannya ke dalam ilmu ekonomi mikro gitu ya. Oke, lanjut ke ilmu ekonomi internasional. Maaf, saya lupa. Enggak ini.
ilmu ekonomi internasional. Nah, ilmu ekonomi internasional itu membahas kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara, ya. Jadi itu disebut ilmu ekonomi internasional, ya. Jadi kalau ilmu ekonomi internasional itu berkaitannya dari negara satu ke negara yang lainnya, ya. Seperti apa, Pak? Seperti kita ekspor, ya. Terus lagi ada impor. Itu kaitannya masuknya ke dalam ilmu ekonomi internasional. Jadi bisa disebut juga perdagangan antar negara. Oke? Oke, yang terakhir. Yang terakhir itu adalah ilmu ekonomi regional, ya. Kalau regional itu lingkupannya masih nasional, jadi ilmu yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah, ya. Dan proses pengembangan suatu wilayah itu bisa dinamakan ilmu ekonomi regional. Baik, sampai di situ paham ya? Oke, kita lanjut lagi mengenai prinsip ekonomi dalam kegiatan usaha. Jadi ada beberapa prinsip dari ekonomi dalam kegiatan usaha dan juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu yang pertama menggunakan prinsip hemat. Jadi kalau kita berdagang, ya, berekonomi, itu yang pertama menggunakan prinsip hemat. Kalau kita boros, itu sepertinya akan jadi lebih besar pasak daripada tiang. Jadi lebih besar pengeluarannya ketimbang pemasukannya. Jadi kalau kita akan bergelut di bidang ekonomi, kita akan berdagang, itu yang pertama itu harus menggunakan prinsip hemat tentunya. Oke, yang kedua menentukan skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Itu menentukan apa dulu yang kita butuhkan, ya. Jadi kita misalkan kita mempunyai kebutuhan 5, ya, A B C D. Jadi dari kelima itu apa dulu yang lebih penting? Kita mungkin waktu itu kita bahas, kalian pernah belajar mengenai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Jadi yang harus didahulukan mana? Kebutuhan primer dulu, sekunder dulu, atau tersier? Ya, betul. Tentunya harus kebutuhan primer dulu. Jadi kebutuhan yang paling mendasar. Oke. Baik. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bertindak dengan rasional dan ekonomis. Apa Pak maksudnya bertindak dengan rasional dan ekonomis? Kita juga dalam ekonomi itu harus rasional, ya. Berprinsip ekonomi itu harus rasional. Misalkan begini, di toko A harga beras 1 liter 10.000. Di toko B harga beras 1 liter itu 7.000 dengan kualitas yang sama. Tetapi di toko B kita harus menggunakan transport, ya, dan transport itu harus mengeluarkan ongkos atau mengeluarkan uang. Kalau dilihat-lihat, kalau kita hitung-hitung, itu ongkosnya satu balik ke toko B, ya, itu 3.000 rupiah, dan untuk pulangnya 3.000 rupiah. Berarti kalau kita hitung 7.000 ditambah 3.000 ditambah 3.000 untuk pulangnya, itu jadi 13.000, ya. Jadi itu tidak rasional. Kita lebih baik memilih toko A ketimbang toko B. Kalau kita lihat memang betul untuk harganya di toko A 10.000, di toko B 7.000, tapi di toko B itu harus mengeluarkan transport, gitu ya. Paham ya? Oke. Lanjut lagi. Bertindak dengan prinsip cost and benefit, ya. Jadi
pengeluaran biaya diikuti dengan hasil yang didapatkan. Nah, maksudnya apa? Kalau kita usaha nih, usaha sesuatu lah pokoknya. Nah, kita itu modalnya 50 juta misalnya. Tapi benefitnya, pendapatannya dari uang yang sudah kita keluarkan dengan 50 juta ya. Itu kita mendapatkan keuntungan hanya 500.000 misalnya. Nah, itu tidak bertindak dengan prinsip cost and benefit. Jadi tidak sebanding apa yang sudah kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan ya. Itu mengenai ciri-ciri prinsip ekonomi. Jadi tadi ada apa? Yang satu menggunakan prinsip hemat, yang kedua menentukan skala prioritas, yang ketiga bertindak dengan rasional dan ekonomis, yang keempat bertindak dengan prinsip cost and benefit. Oke? Lanjut. Ya, tadi ada prinsip ekonomi dalam kegiatan usaha. Di sini ada penerapan prinsip ekonomi. Nah, penerapan prinsip ekonomi yang pertama itu prinsip ekonomi produksi, ya. Nah, prinsip ekonomi produksi itu adalah prinsip yang menghasilkan barang yang mendatangkan keuntungan besar melalui cara-cara. Nah, cara-cara sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memproduksi barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu prinsip ekonomi produksi. Jadi, kalau kita memproduksi barang itu tentunya harus yang dibutuhkan oleh konsumen. Misalkan begini. Kita memproduksi suatu barang tapi barangnya tidak dibutuhkan atau kaitannya kalau kita lihat dari kebutuhan primer, sekunder, tersier itu masuknya ke tersier. Jadi hanya beberapa kalangan saja yang membutuhkan barang tersebut. Jadi tentunya kita dalam penerapan prinsip ekonomi memproduksi barang itu harus yang dibutuhkan oleh semua kalangan ya. Jadi oleh semua kalangan konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, memproduksi barang dengan biaya minimal dengan mendapatkan keuntungan yang besar tentunya. Keluar duit saeutik, menang duit anu badag. Nah, itu dia memproduksi barang dengan biaya minimal dengan mendapatkan keuntungan besar. Oke. Terus yang ketiga, memproduksi barang yang berkualitas. Tentunya kita juga untuk memproduksi suatu barang itu tentunya kita harus memproduksi barang yang berkualitas. Jangan sampai kita membuat suatu barang yang tidak berkualitas dan pada akhirnya konsumen itu kecewa dan tidak akan membeli barang kita lagi. Oke. Lanjut lagi. Prinsip ekonomi penjual ya. Tadi produksi, sekarang prinsip ekonomi penjual. Nah, prinsip ekonomi penjual merupakan prinsip ekonomi dengan ciri berusaha mendapatkan keuntungan maksimal melalui cara-cara berikut. Yang pertama, menjual barang yang dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Oke, jadi kalau tadi kita produksi, sekarang kita menjual. Nah, untuk prinsip ekonomi penjual, jadi kita itu harus pintar-pintar memilih barang yang akan kita jual. Harus apa nih barang yang akan ramai oleh konsumen supaya banyak diminati konsumen. Nah, gitu ya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik. Tentunya kalau misalkan kita dagang, kita berdagang lah, kita tidak memberikan pelayanan terbaik. Misalkan kita dagang mukanya dilipat, cemberut, terus lagi pelotot, melangak melongo ya kan. Nah, mana mungkin kan konsumen itu senang dengan pelayanan kita? Tentunya tidak. Jadi kita itu harus memberikan pelayanan terbaik. Misalkan, selamat siang Pak, cari apa, ini itu dan ini itu, ya begitulah. Oke, pasti kepaham kalian.
dan memberikan 3S: senyum, salam, sapa, ya. Itu bagian dari pelayanan terbaik. Oke, lanjut lagi. Menjual barang yang terjangkau konsumen. Nah, maksudnya apa ini? Maksud dari menjual barang yang terjangkau konsumen tentunya dengan harga tentunya ya. Kalau menjual barang itu, kalau misalkan kita target pasarnya menengah ke bawah, tapi barang yang kita jual itu harganya selangit misalnya, ya itu nggak akan masuk. Jadi kita itu harus menjual barang yang terjangkau oleh konsumennya. Kalau misalkan itu target pasar kita menengah ke bawah, tentunya kita harganya juga harus disesuaikan dengan konsumen itu ya. Oke, yang terakhir, membeli barang dagangan semurah mungkin sehingga meningkatkan keuntungan atau sehingga mendapatkan keuntungan yang besar ya. Jadi membeli barang dagangan semurah mungkin. Jadi kita harus, kalau kita berdagang, kita juga harus pintar-pintar di mana kita akan membeli barang atau belanja barang semurah mungkin. Jadi harus kemana nih kita belanja barang untuk dijual ya. Jadi tidak sekonyong-konyong kita beli barang di mana saja tapi kita tidak mendapatkan keuntungan, yaitu prinsip ekonomi penjual. Jadi ada 4 ya. Tadi ada menjual barang yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan masyarakat, terus lagi yang kedua memberikan pelayanan terbaik, yang ketiga menjual barang yang terjangkau konsumen, dan yang keempat membeli barang dagangan semurah mungkin sehingga meningkatkan keuntungan. Oke, baik. Selanjutnya, motif ekonomi dalam kegiatan usaha. Ya, motif ekonomi dalam kegiatan usaha itu bisa dikatakan suatu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai keuntungan yang diinginkan dalam usaha. Ya, tentunya kita juga mempunyai target ya. Kalian juga mempunyai target. Sekolah di SMK Kusuma Bangsa Yastia, kalau misalkan sudah lulus, target saya mau kuliah di universitas negeri atau dan lain sebagainya. Kalau saya sudah beres dari SMK Kusuma Bangsa, saya harus mendapatkan pekerjaan. Itu adalah target ya. Begitu pula dengan kegiatan usaha, itu juga harus ada target. Jadi harus ada pencapaian ya. Begitu juga di kegiatan usaha ya. Begitu. Yang pertama itu adalah motif intrinsik. Motif intrinsik ini adalah keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri. Nah, kalian kalau dalam kegiatan usaha itu mungkin ada ide, saya akan melakukan usaha membuka bengkel misalnya, karena saya itu paham atau saya lebih paham ke bidang otomotif misalnya begitu. Itu atas kemauan sendiri. Nah, motif ekonomi juga, tadi kan motif intrinsik, ada juga motif ekstrinsik. Nah, kalau motif intrinsik itu suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Misalkan begini, sekarang jualan ini lagi rame loh, jualan cilok lagi rame, udah lu jualan cilok aja biar untungnya gede, soalnya sekarang lagi rame. Nah, itu motif ekstrinsik, merupakan keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain ya. Baik, jadi motif ekonomi itu ada motif intrinsik dan juga motif ekstrinsik. Oke,
Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang berbeda. Akhir kalam dari Bapak, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.